Oh, udah masuk. Halo, Assalamualaikum. Bu siapa nih? Ibu siapa? Salam, dengan Bu siapa? Ibu Emma Malini, Pak. Hema Malini. Ini yang dari mana? Dari India, dari mana nih? Dari PAI 4, Pak. PAI 4A. Hema Wajah, Malini. iya, Pak. SPD atau apa? SPDI, Pak. Emma Malini SPDI, Pak. Dari kelas PAI 4A. Ya, Ini udah betul dengan Bapak Subhan, kan? Gambarnya nggak betul. kelihatan loh, Pak. Iya tadi. Nah, saya nunggu tadi. Iya, Pak. Tadi sebetulnya nomor kawan, Pak. Cuman kawan tuh ada gangguan jaringan tiba-tiba hilang. Iya, iyalah. Nah, nggak apa-apa lah. Iya, Pak. Ngajar di mana, Bu? Saya ngajar di SD Negeri 003 Sungai Bakau, Rohil, Pak. Sungai Bakau, Rohil. Jauh sana. Iya, Pak, Sinaboy, Pak. Kecamatan Oh, Sinaboy. jauh. Tepi laut. Iya, Pak, pernah kemari, Pak. Sinaboynya nggak sampai dong. Ya, tahu Bapak banyak laut di sini. Pernah ke Bagan. Kebagan siapa api ya, Pak? Oh, iya. Ya, sering dulu ke Bagan. Ngajar UT. Oh, UT ya, Pak. Iya. Bu ngajar di PAI dah berapa lama Bu ngajar PAI di SD Senaboy? Saya ngajar PAI dari tahun 2016, Pak. 2016. Iya, Pak. 2016 ya, lama juga dah. Kalau ngajarnya lama, Pak, tapi kalau jadi PAI-nya baru dari 2015 lah, sekitar eh, berapa tahun tuh? 6 tahun, 7 tahun. Hmm. Tahun berapa tamatnya Bu? Tamat kuliahnya SPDI-nya, Pak, 2015 Oh iya, 2015. di KAI Arido Bagan CPAP. Saya Ridho. Iya, Pak. Saya Ridho. Ngapa ndak di Kubu itu aja? Eh, apa dekat, Pak, dari Bagan CPAP, tinggalnya di sini, Pak. Iya, daripada di Kubu jauh ya. Iya, Pak. Memang sudah belajar kurikulum Merdeka? Kalau di sekolah baru mulai sih, Pak, belum belum menjalani secara detail, baru proses pembelajar pengenalan lah, Pak. Tapi ini Bu, apa? Eh, di sekolah belum mulai ya, belum mulai ya. Apa kurikulum merdekanya ya, Pak? Ya, Ya, masih proses, Pak, baru masuk yang kelas apa kelas 1 sama kelas 4. oh, kelas 4. Iya, Pak. Kemarin belajar di apa? Di Lokakarya, Lokakarya PPL maksud nih, PPG nih, udah belajar kemarin. oh, modulnya ya, Pak? Kan belajar kemarin K13 kurikulum Merdeka di apa di Lokakarya. Iya, ada tuh, Pak, mau diminta mau apa? Modul ajarnya diminta modul ajar 1, modul ajar 2, itu, Pak. Diajarkan kemarinnya. Belajar Eh, Hah? belajar mandiri atau diajarkan? Belajar mandiri sih, Pak, meraba meraba-raba gitulah, tanya-tanya teman gitu. Ada juga masukan dari dosen lah, Pak. Nah, apa beda kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13, Bu? Kalau menurut saya, kurikulum Merdeka itu dia pendekatannya lebih ke keterampilan siswa atau karakter kayak gitulah, Pak. Karakter ya Iya. K13. Mm-mm. Kalau Kumar, Enggak, itu Kurmer tadi itu, Pak.
Oh, karakter. K13 enggak karakter tuh. K13 itu apa apa pendekatannya lebih ke kompetensi dia, Pak. Kompetensi ya, kompetensi K13. Kompetensi apa saja? K13 itu kompetensi apa aja? Ada kompetensi inti KI 1. ya, KI 1 apa? KI satunya tentang apa ya, Pak? Sikap spiritual. Mm-mm. KI 2? Tentang KI keterampilan. keterampilan KI 4. Pengetahuan KI 3. Sikap sosial KI 2. Iya, Pak. Spiritual KI 1. Sikapnya 2, Bu. Sikap spiritual dan sosial. Iya, Pak. Nggak Iya. ada karakternya ya? Ada karakter? Enggak, Pak. Karakter adanya kalau saya baca-baca gitu dia Pak di kurikulum Merdeka, Pak. Di kurikulum Merdeka apa karakternya? Karakter kurikulum Merdeka itu dia apa? eh, apa itu enggak, Pak? Profil pelajar Pancasila itu bukan, Pak? Ya, profil pelajar Pancasila. Iya, dia beriman, bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis itu ya, Pak? Profil pelajar Pancasila sama profil pelajar rahmatan lil alamin. Iya, heeh. PP apa? PPRA. Gimana cara mengembangkan PPRA di dalam modul ajar tuh? eh Cara mengembangkannya ya, Pak. Di PPRA itu kan dia ada apa? Berkeadaban ya, Pak. Keteladanan, kewarganegaraan, ada juga toleransi, musyawarah. Itu kalau diterapkan dalam modul ajar bisa tuh di apa misalnya mungkin dalam kegiatan pembelajaran tuh ada diskusi, mungkin di situ bisa diterapkan eh, apa ya musyawarah, keteladanan. Kemudian Kalau berkeadabannya itu bisa diambil dari awal pertama kita pembelajaran, gitu nggak, Pak? entah gimana. Belum. Ya. Jadi kurikulum Merdeka eh, tidak ya, kurikulum Merdeka karakter. Kurikulum K13 kurang karakter. Iya, Pak. Dia lebih menekankan ke kompetensi. Kalau istilah kompetensi inti di kurikulum Merdeka, kalau di Kumer apa, Bu? Di Hmm? kurikulum K13 kan kompetensi inti istilahnya. Kalau di kurikulum Merdeka, Eh, Capaian pembelajaran nggak, Pak? Capaian pembelajaran. kalau KD, KD, KD itu diganti dengan apa? Tujuan pembelajaran. kalau indikator, Bu, Indikator, indikator itu dia sama tujuan pembelajaran juga, ada, Pak. sama ya. Kompetensi awalnya. Kalau ATP itu apa, Bu? ATP itu alur tujuan pembelajaran. Iya, apa tuh? Apa Bukan indikator.
Bukan Nah, indikator ya? Bukan ya? bisa juga, Silap. bisa juga sih ya. Kurang memahami sih Pak. ATP, alur tujuan pembelajaran, ya sama sih Pak, sama itu tadi. KI ya Pak. Ya. Indikator, namanya Kalau indikator. ya, kalau project based learning tuh tahu Ibu apa itu project based learning? Project based learning itu apa, model pembelajaran berbasis apa ya Pak? Project. Project itu apa sih apa artinya Bu? Project itu proyek. Hmm. Proyek itu dalam bentuk unjuk kerja atau hasil kerja? Eh, bisa dalam bentuk hasil kerja, bisa juga dalam unjuk kerja. Cara menilainya gimana Bu? Cara menilainya eh, itu apa, melalui penilaian produk nggak Pak? Penilaian produk tuh modelnya pakai apa? Rubrik ya? Iya Pak. Rubrik ya, rubrik. Contohnya Mm-mm. menilai apa contohnya Bu? Ibu buat biasanya kalau dalam PAI menilai apa? Kalau kalau di modul ajar saya itu misalnya tentang apa, berhidup lapang dengan berbagi, di situ berbaginya bisa dengan zakat, sedekah, infak. Itu anak tuh di situ dianjurkan untuk membuat produk berupa apa itu Pak, quid atau apa itu, lembar, di situ lembar yang ditunjukkan, ditulis di situ Pak, apa misalnya, ayo ayo berinfak gitu. Jadi membuat apa dia? Membuat tulisan quit Pak, quit di kertas cantik gitu, di kayak apa Pak, kayak promosi Quit gitu. ya, Ah, kayak layar gitu ya, kayak quit ya. iya Pak. Oh itu ya. Mm-mm. Mengapa proyeknya tuh nggak misalnya membuat tata cara misalnya nih, tata cara berwudu, nih gambarnya gini-gini. Oh, bisa juga Pak. Itu tadi saya ambil sesuai dengan modul ajar saya. Kalau yang lainnya bisa sih Pak, produknya gitu dibuat seperti itu Produk ya. bisa. Kalau dari Asmaul Husna, nanti Hmm, kita entah membuat apa kan, nyuruh anak tuh membuat tulisan kaligrafi gitu kan. ya, Nah, anak itu disuruh membuat produk gitu yang cantik, itu dikasih bingkai atau apa gitu. Itu Pak ya. modelnya Pak. Mm-mm. Itu dalam bentuk produk. Kalau dalam bentuk unjuk kerja tadi apa yang dinilai? Unjuk kerja, eh, unjuk kerja, unjuk kerja itu Praktis apa? ya. Diskusi, bukan diskusi Pak, diskusi atau ya, Tata cara sholat, berwudu, tayamum, penyelenggaraan jenazah, itu bisa dalam bentuk kerja, bentuk unjuk kerjanya Pak. praktik ya. Iya Pak. Cara menilainya baik produk maupun praktik atau unjuk kerja itu gimana? Cara menilainya itu nanti ada rubrik, tabel-tabel gitu Pak. Nanti di situ dilihat apa tata cara peserta didik itu mengambil air wudhu itu sempurna atau kurang sempurna, atau kurang gitu Pak penilaiannya Pak. Membuat, Hah? membuat apa tadi? Membuat quit. Iya, membuat quit, kali itu ya Pak, quit. Itu cara menilainya gimana, Bu? Quit itu penilaiannya bisa penilaian kelompok, bisa secara penilaian individu Pak. Ya, misalnya ada quit, misalnya kayak player, ayo sedekah yang Ibu nilai apa saja, Bu, yang dinilai dari quit Oh, itu tadi? itu yang saya nilai apa, penulisannya, kerapiannya, performnya. Kalau seandainya dia berkelompok itu performnya dia tampil itu
keindahannya. Itu nilainya persentase atau eh, Enggak, Pak. pakai skala? Enggak, dia pakai baik, sangat baik. Gitu, Pak. Misalnya tulisannya skalanya 4321 kah? Tampilannya misalnya 431 atau mungkin pakai persentase. Kalau ini misalnya paling maksimal 1, 2, 3, 4, Pak. 30, Pakai 1, 2, 3, 4, Pak, dia. berarti skala. Iya, iya, Pak. Rating scale ya, skala 4, 3, 2, 1. Iya, Pak. Itu baru dikatakan semuanya ya. Iya, Pak. Oke. Ibu tahu apa itu berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir refleksi dan membuat keputusan dalam siswa? Apa itu artinya berpikir kritis, berpikir kreatif? Oh, berpikir kritis siswa itu misalnya sebelum memulai pembelajaran itu mungkin anak dikasih pemantik dulu gitu Pak untuk berpikir baru nanti dimasukkan ke dalam materi ajar gitu sesuai dengan pemantik kita gitu Pak. Di situ kan anak akan dinilai apa cara dia berpikir kritisnya ke depan itu kayak mana gitu. Contoh berpikir kritis itu gimana, Bu? Contoh berpikir kritis itu anak tuh bisa bisa menyampaikan idenya atau menciptakan atau Gagasannya ya. uh-uh. Kalau pemecahan masalah dan membuat keputusan itu apa, Bu? Pemecahan masalah dalam pembuat keputusan itu termasuk berpikir Dan membuat kritis juga, Pak. Gimana itu? Sampai dia membuat keputusan itu gimana? Dia kan mau memecahkan masalah, jadi baru membuat keputusan. Gimana tuh caranya? Contohnya lah, contohnya. Contohnya membuat keputusan dalam masalah gitu ya, Pak. Ya, artinya memecah masalah lalu membuat keputusan. Gimana tuh? Contoh kegiatannya gimana? Atau contoh soal bisa juga, contoh kegiatan bisa juga. Misalnya di dalam kegiatan diskusi mungkin di dalam kegiatan diskusi di situ di dalam kelompok siswa dituntut misalnya untuk membuat pertanyaan. Nanti dari hasil pertanyaan itu dijawab dan dipresentasikan di depan kelas misalnya. Nanti di situ akan dibuat kesimpulan bersama dia dan teman-temannya, nanti baru diperbaiki oleh gurunya, dan di situ nanti anak itu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran itu, soal-soal yang dibuatnya itu, Pak. Ya. Kalau soal HOTS, Ibu tahu? Soal hot ya, Pak. Soal hot itu soal yang apa kan Pak? Yang berpikir kritis kata Bapak tadi. Kalau yang LOTS, Ibu tahu? LOTS, hot, lower order thinking, medium order thinking, higher order thinking, berpikir tingkat rendah, berpikir tingkat menengah, berpikir tingkat tinggi, itu apa tuh? Iya Pak, itu apa tuh Pak ya? Apa itu blow on itu ya Pak? Blow on and unders itu? Belum, blow on. Belum, iya Pak. Belum. Belum ya Pak, iya Pak. Belum. Iya Pak. Kalau bahasa Inggris Pak agak kelok-kelok lidah ini Pak. Iya, taksonomi Bloom, Iya, itu. Cutwell dan Anderson. Nah, Iya Pak. disempurnakan oleh Cutwell dan Anderson. Jadi, yang lot itu yang mana, yang mods itu yang mana, yang hot itu yang mana?
Kalau yang Kalau lot itu mungkin yang ada di C1 mungkin ya Pak. C1 itu gimana soalnya, Bu? C1 itu mungkin di menuliskan, menjelaskan, Mengingat, mengidentifikasi, menjelaskan C2, Bu. C2. menjelaskan. C2 ya Pak. Oh Kalau iya. C1, Heeh. C1 mengingat kapan, mana, Iya, siapa, mengingat, katanya. mengingat Pak. Heeh. Kalau apanya yang Itu menengah? kalau C2 memahami, Heeh. memahami, memahami, jelaskan, bedakan, identifikasi. Nah, tuh, apa kesimpulannya? Itu adalah C2 memahami. Iya Kalau Pak. C3 aplikasi. Aplikasi itu misalnya dalam mawaris, Bu ya. Heeh. Meninggal pulang, meninggal si Fulan, Heeh. harta warisan 1 miliar. Iya. Seorang istri, 2 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. Berapakah bagian masing-masing? Nah, itu aplikasi. Oh, mengaplikasikan ya Pak. Aplikasi itu dia apa ini? Aplikasi itu dia apakan ini eh Masuk ke C3 ya Pak. Masih C2 itu mengaplikasikan itu ya Pak. aplikasi itu C3, aplikasi itu C3. C3. C3 aplikasi itu C3 Heeh. dia misalnya ya kayak tadi matematika itu biasanya aplikasi, bahasa juga aplikasi. Kayak bahasa tuh buatlah kalimat dengan struktur SPOK. Iya. Itu aplikasi namanya. Kayak tadi juga yang warisan itu aplikasi Heeh. matematika. Iya Pak. Kalau bahasa Arab juga aplikasi. Misalnya buatlah jumlatan mufidatan, kalimat yang Heeh. terdiri dari misalnya fiil, fa'il dan Itu kalau dalam bahasa Arab ya Pak. namanya aplikasi. Heeh. Bahasa Arab bisa, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa juga tuh aplikasi. Heeh. Heeh. Kalau matematika ya, itu aplikasi. Kalau C4, Bu, analisis. Nah, baru hot. Oh Analisis tuh iya, hebat. menganalisis, menyimpulkan ya Pak. Menyimpulkan Analisis masuk C4 nggak Pak? C4 itu menganalisis, misalnya kan, contohnya apa Ibu? Contoh analisis tuh, ada Hmm, belajar, contoh dalam apa? Seperti membuat apa? contoh soal analisis. Oh, peserta didik menganalisis apa misalnya tentang hmm, tata cara pembuatan apa itu misalnya apa kalau di dalam IPA itu Pak misalnya menyambungkan kabel gitu untuk supaya lampunya bisa hidup gitu bisa. Itu menganalisis nggak Pak? Nah, Bisa ya Pak? ya, itu ya. Coba yang PAI Ibu buat, gimana? Analisis, contoh analisis. Oh, yang di PAI contoh menganalisis misalnya peserta didik menganalisis hmm, Soal analisis gimana? contoh soal menganalisis dalam apa menganalisis rukun-rukun Contohnya gini Bu, belum Pak. Iya Pak. contohnya gini, misalnya kerukunan masalah beragama, misalnya kan. Ah, Misalnya Thomas eh, ber, eh, selalu mengingatkan teman-temannya untuk eh, melaksanakan sholat ketika azan berkumandang, mm-mm. walaupun mereka sedang asik bermain. Thomas orang yang berbeda agama adalah orang yang beragama Nasrani. Dia berkawan dengan teman-teman yang Muslim. Ketika sedang asik, Oh,
Thomas tidak lupa mengingatkan temannya untuk melaksanakan sholat dan berkumandang. Iya, Pak. Sikap Thomas tersebut menunjukkan aku A. ramah tamah, B. Toleransi, C. tenggang rasa, D. Sabar misalnya. Iya. Iya, dalam pembuatan soalnya ya, Pak ya. Jadi kan itu contoh analisis. Ada lagi contoh analisis gini, Bu. Anak yang suka berbohong kepada teman, bahkan berani berbohong kepada gurunya, berarti tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat A. alim, B. sama, C. basar, D. kudrat. Itu kan menganalisis tuh. Iya, dia mencari tahu ya, Pak. Dia tidak hanya memahami makna-makna yang Asmaul Husna tadi saja, tapi juga dia mana yang cocok nih. Ya kan? Iya, Pak. Dia suka berbohong pada temannya, kawannya itu tadi, bahkan kepada guru aja berani bohong. Berarti dia tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha melihat gitu, Pak. melihat atau mendengar. Mendengar. Mendengar kan sama, kalau melihat kan dengarlah, bohong, orang bohong kok didengar. Kan dia ngomong. Kalau melihat itu mungkin melakukan sesuatu. Ya? Iya, Pak. Itu contoh analisis. Kalau soal evaluasi, nah Ibu berarti harus banyak belajar soal-soal hot tadi. Analisis, evaluasi, dan kreasi. Satu lagi kreasi. Kreasi itu misalnya, buatlah rangkaian kegiatan ibadah di malam hari sebelum Anda tidur misalnya. Dari sore hari sampai menjelang Anda tidur, buat rangkaian kegiatan ibadah rutin yang kamu lakukan. Itu buat program dia beribadah selama malam hari. Maghrib, sholat maghrib, habis sholat maghrib membaca Al-Quran atau mendengar kajian. Kemudian nanti dia apalagi kegiatan. Dan itu juga kreasi itu C6. C6 ya, Pak. Membuat dia ya, Pak. Berkreasi. Nanti kalau evaluasi itu kalau C5 yang evaluasi, bagaimana pendapatmu jikalau gini. Tuh, minta ide, gagasan, dan pendapat itu adalah soal evaluasi. Ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Banyak ilmu nih mau belajar dengan Bapak nih. Kalau profil Pancasila sudah tadi ya sama ini ya. Udah, Pak. Iya, udah tadi, Pak. Kalau PTK, Bu. Iya, Pak, PTK. Yang Ibu kenal tahu dari penelitian tindakan kelas itu apa, Bu? Penelitian tindakan kelas. Kami baru belajar penelitian tindakan kelas ini dari PPG ini sih, Pak. Kalau dulu kan waktu di kuliah itu kami skripsi gitu kan, nggak PTK gitu. Skripsi bisa. PTK bisa dijadikan skripsi. Iya, cuman bedanya PTK ini kan dia fokus di kelas gitu, Pak, mengerjakannya. Iya. Itu bisa juga dijadikan skripsi PTK. Iya, Pak. Apa yang Ibu ketahui tentang PTK? PTK itu penelitian tindak kelas, di situ mencari masalah yang ada di lingkungan sekolah untuk misalnya untuk meningkatkan hasil belajar atau Sekolah atau meningkatkan di kelas? apa, Pak? Sekolah atau di kelas? Di kelas, Pak. Ya, melakukan penelitian di kelas. Misalnya Masalah yang Ibu hadapi di kelas biasanya apa? masalah yang dihadapi di kelas itu banyak sih, Pak. Misalnya ada hasil belajar siswa, terus model pembelajaran, minat belajar siswa, gitu. Nah, sekarang yang Ibu mau teliti apa hasil belajarnya?
Iya Pak, kalau di PTK yang kami buat kemarin hasil belajarnya Pak. Hasil belajarnya yang dalam bentuk C1 mengingat soal-soal dalam bentuk mengingat atau soal-soal hot atau soal-soal hafalan saja. Kami kemarin tuh menggunakan media Pak untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu dengan menggunakan media. Hasil belajarnya apa? Eh, Kan awalnya hasil belajar siswanya itu rendah. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran gitu kan, kalau kami di apa itu menggunakan media indeks Smart gitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa gitu Pak. Hasil belajarnya yang mana tuh? Kalau apa itu kami di pembelajaran zakat tentang zakat. Contoh pembelajaran dengan indeks Katmas itu gimana aja? Contoh maksudnya Pak? Iya, langkah-langkah pembelajarannya indeks Katmas. Oh, langkah-langkahnya eh sintanya itu Pak ya. Iya. Itu Langkah-langkah hmm, pembelajaran indeks Katmas gimana? guru guru apa mempersiapkan siswa untuk bekerja kelompok. Setelah itu siswa memahami materi berupa tayangan PPT. eh, Setelah itu nanti siswa dibagikan kartu kartu indeks Ratmat itu Pak untuk apa? Untuk bertukar berpasangan gitu Pak, mencari jawaban dan soal gitu. Hmm. Nah, setelah itu nanti setelah berpasangan mereka baru menampilkan hasil mereka itu di depan kelas. Di situ guru dan peserta didik memberi penguatan lah, gitu Pak. Berarti itu hasil belajarnya C1 atau apa tuh ya? Mengingat aja ya? Kemampuan mengingat aja. Mm-mm. Kalau di apanya mungkin bisa implementasikan itu Apa yang implementasi itu apa artinya, Bu? mengimplementasikan mengapakan apa menerapkan gitu Pak dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Apa yang diterapkan, Bu? Kalau di materi zakat itu misalnya dia mungkin ikut apa ikut membayar zakat dengan orang tuanya, mungkin di situ dia bisa melihat Masa pakai indeks Katmat? apa Pak? Pakai indeks Katmat ya? Enggak, kalau itu enggak sih Pak. Kalau yang tadi itu yang di dalam kelas sih Pak Indeks Smart itu. Kalau mengimplementasikan ini tadi itu dia udah berhubungan apa sikap yang dibuatnya di luar gitu loh Pak. Iya, tapi kan indeks Katmat itu untuk apa, Cok? Gunanya gitu kan. Katanya untuk Oh, meningkatkan hasil belajar. iya Hasil di belajar yang situ apa berarti hasil belajarnya yang awalnya kan aja. C1 aja, Bro. mm-mm. Awalnya kan guru itu cuman apa menggunakan media ceramah gitu. Maksudnya pembelajaran cuma ceramah jadi anak didik itu bosan gitu. Jadi guru itu membuat media pembelajaran dengan indeks Katman itu lebih menarik sehingga anak itu lebih lebih puas, lebih menyenangkan belajarnya gitu loh Pak. Berarti bukan untuk meningkatkan hasil belajar, untuk meningkatkan motivasi belajar, betul. Oh gitu ya Pak. Mm, 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 mm. Oke ya, nanti pelajari lagi PTK-nya, Bu ya. Oke, Iya Pak. siap. Iya siap. Insya Allah Pak. Senang berkenalan dengan Bapak. Banyak ilmu Ya, yang saya baik, dapat. baik Bu ya. Ya Kasih Bu. tahu teman-temannya kita cukup nanti dilanjutkan lagi habis Isya lagi Bu ya. Oh habis sisa ya Pak. Oke. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak ilmunya, motivasinya. Ya Bu Emma Assalamualaikum Mali. Pak. Baik Bu Emma. Iya Pak. Baik, baik. Yuk, Iya Pak. silakan empat Bu ya. Di live ini ya Pak. Hah? Di live aja.
di ya live aja nggak apa-apa. Tapi sudah direkam tadi ya. Rekamnya di stop dulu atau di live dulu, Pak? Stop dulu. Belum. Di stop dulu ya, Pak? Ya. Stop. Ya, baru live.